Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kita hormati, utamanya Takmir Masjid Baitur Razak Citraland dan seluruh jamaah Bapak Ibu yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama dan utama kita bersyukur kehadirat Allah di malam yang ke-13 insyaallah masih diberikan sehat walafiat. Mudah-mudahan bisa menunaikan sampai tuntas akhir Ramadan nanti dan kita bersama-sama beridul fitri. Jamaah sekalian rahimakumullah, sesuai tema malam ini yaitu kewajiban berbakti kepada kedua orang tua dan guru-guru kita. Tema ini jamaah sekalian insyaallah terinspirasi dari sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, riwayat dari sahabat Jabir yang dimuat di dalam kitab Rawahu Khuzaimah. Di sana disebutkan antara lain yang artinya ketika Rasulullah naik mimbar di akhir Ramadan, tiba-tiba Rasulullah mengatakan amin, amin, amin 3 kali. Setelah itu kemudian ditanya oleh para sahabat, ya Rasulullah, kenapa panjenengan ketika naik mimbar 3 kali mengucapkan amin? Beliau menyampaikan bahwa pada saat itu malaikat Jibril kepada saya yang pertama menyampaikan, celakalah umatmu yang sampai akhir Ramadan belum mendapatkan jaminan ampunan dan maghfirah dari bulan yang dimuliakan Allah. Rasulullah menjawab amin. Yang kedua, jamaah sekalian, celakalah seorang anak yang sampai akhir Ramadan ini belum bisa mendapatkan jaminan surga Allah dari berbakti kepada kedua orang tuanya. Dan yang ketiga, jamaah sekalian, yang diaminkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah ketika disebut asma Rasulullah tidak mengucapkan salawat kepada beliau. Jamaah sekalian rahimakumullah, spesifikasi di tema kali ini adalah mumpung masih di 10 hari kedua Ramadan ini, jamaah sekalian, berusahalah kita untuk mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala dari berbakti kita kepada kedua orang tua. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman yang begitu tegasnya, jamaah sekalian, wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Allah menetapkan grade yang pertama, kita diperintahkan Allah untuk menyembah hanya kepadanya, dan level berikutnya adalah untuk berbuat baik kepada kedua orang tua. Di dalam surah yang lain, jamaah sekalian, di An-Nisa ayat 36, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana. Dan sembahlah Allah Subhanahu wa taala, jangan menyekutukannya, lalu kemudian berbuat baik kepada kedua orang tua. Jamaah sekalian, dalam hadis juga banyak sekali diriwayatkan, antara lain ketika para sahabat bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayyul a'mali afdalu ya Rasulullah? Amal-amal apa yang terbaik, yang paling dicintai Allah Subhanahu wa taala? Rasulullah menjawab, as-shalah fi waqtiha. Yang pertama adalah salat di awal waktunya. Kemudian wabil walidaini ihsana, berbuat baik kepada kedua orang tua. Yang ketiga adalah wajihad fi sabilillah, dan berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di dalam hadis yang lain, jamaah sekalian, yang sangat populer di hadapan panjenengan, putra-putri panjenengan, yaitu ridallah fi ridal walidain wa suhtullah fi suhtil walidain. Ridha Allah tergantung ridha orang tua, dan murka Allah pun tergantung murka kedua orang tua kita. Untuk itu jamaah sekalian rahimakumullah, bagi panjenengan yang orang tuanya masih sugeng, masih hidup di dunia bersama kita, bahagiakan mereka.
bahagiakan mereka, jangan sakiti hati mereka. Dalam surah Luqman jelas sekali, dan juga di dalam surah Al-Isra, wala taqul lahuma uff, jangan mengatakan ah. Kalimat ah ini jamaah sekalian, ini satu indikasi menunjukkan berkata kasar kepada kedua orang tua. Satu kata ah saja tidak boleh, apalagi berkata kasar dengan kalimat-kalimat yang lain, atau bahkan perbuatan-perbuatan yang menyakiti perasaan-perasaan mereka. Jamaah sekalian rahimakumullah, di dalam fenomena kehidupan kita jamaah, masih ada beberapa anak yang durhaka kepada kedua orang tua. Bahkan sampai ada anak yang berani melaporkan kedua orang tuanya, hanya kadang-kadang masalah-masalah yang sepele. Jamaah sekalian, bisa jadi seiring dengan perkembangan zaman dan wawasan kula panjenengan terhadap kedua orang tua, karena memang orang tua kadang-kadang masa-masa lalu berbeda dengan masa sekarang, yang notabene panjenengan mungkin lebih modern daripada orang tua kita, yang tidak menutup kemungkinan kemudian berbeda pendapat, saling silang kepada kedua orang tua. Kalau toh kita merasa benar jamaah sekalian, kalau toh orang tua kita mungkin menurut kita salah dalam pendapat kita jamaah sekalian, usahakan jangan sampai kita tampakkan kepada beliau. Jamaah sekalian, kenapa demikian? Karena seburuk-buruknya orang tua, pasti mereka tidak lebih buruk daripada kita. Bagaimanapun juga adanya kita yang diciptakan Allah Subhanahu wa taala di dunia ini adalah disebabkan wasilah dari kedua orang tua kita. Dalam satu hadis disebutkan, andaikan dibolehkan antar manusia saling bersujud, maka diwajibkan seorang anak bersujud kepada ayah ibundanya. Jamaah sekalian rahimakumullah, dalam satu hadis di Bulughul Maram, di dalam kitab Subul Salam disebutkan terkait dengan memerdekakan budak jamaah sekalian, untuk berbakti kepada kedua orang tua, ya, saking besarnya jasa-jasa ayah bunda kita jamaah sekalian. Andaikan ayah bunda kita seorang budak, lalu kemudian kita memerdekakan mereka, itu pun belum sebanding dengan kebaikan-kebaikan kepada kita. Untuk itu jamaah sekalian rahimakumullah, marilah kita sekali lagi kita ingat bahwa wa fisaluhu fi amain, betapa seorang ibu khususnya hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin, ketika mengandung dalam kepayahan dan kepayahan, belum lagi ketika melahirkan antara hidup dan mati, kemudian juga selanjutnya menyusui kita yang idealnya fi amain selama 2 tahun jamaah sekalian. Inilah jamaah sekalian rahimakumullah, mumpung di bulan Ramadan ini, marilah kita bermuhasabah, sudah seberapa besar perbuatan-perbuatan baik kita kepada kedua orang tua kita. Kalau toh orang tua kita sudah mendahului kita di alam barzah jamaah sekalian, toh kita tetap mendoakan mereka. Mungkin doa kita kepada mereka, Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira, terkait dengan baik hidup maupun wafat mereka. Tapi khusus ketika orang tua kita sudah meninggal, yakinlah bahwa orang tua kita akan mendapatkan jaminan nikmat alam barzah ketika kalau panjenengan juga berbakti kepada mereka dengan doa-doa kita. Untuk itu jamaah sekalian, ziarahilah kubur-kubur mereka, berdoalah untuk mereka, dan jadikan kubur mereka dengan doa-doa panjenengan semua bagian dari nikmat surga Allah Subhanahu wa taala. Allahumma ij'al quburahum raudhatan min riyadil jannah. Ya Allah, jadikan alam barzah mereka bagian dari nikmat surgamu ya Allah, jauhkan dari siksa kuburmu. Inilah jamaah sekalian rahimakumullah, dan masih banyak lagi. Jangan sampai kita membuat orang tua kita bersedih hatinya, atau kadang-kadang hanya masalah sepele, masalah duniawi. Kita diingatkan Allah jamaah, qul mata'ud dunya qalil, yang kadang-kadang membuat kita bertengkar dengan orang tua kita bukan justru urusan akhirat, hanya urusan duniawi yang hanya sekelumit, hanya sedikit, yang sangat singkat jamaah sekalian. Sampai kadang-kadang kita berbeda pendapat, bahkan bertengkar kepada orang tua kita. Kita lupa jamaah sekalian bahwa kita punya orang tua. Bahkan ada orang tua yang di masa akhir hayatnya, menjelang ajal beliau, saking sibuknya kita, kadang-kadang kita merasa payah, merasa repot untuk mengurus mereka. Betapa orang tua kita jamaah sekalian
Seorang ibu, seorang ayah mungkin punya anak lebih dari 1, 2, 3, bahkan sampai 5 jamaah sekalian. Mereka rawat dengan begitu telatennya. Tapi sayangnya kadang-kadang ironis dan kontradiktif ketika orang tua sudah mundur dari usianya, sudah mendekati ajal beliau, Masya Allah. Kadang-kadang kesekian anaknya saling iri, saling untuk tidak bisa berbagi untuk berbuat baik kepada kedua orang tua kita, iren-irenan kepada saudara-saudaranya untuk merawat kedua orang tuanya. Jamaah sekalian rahimakumullah, ingat bahwa orang tua kita adalah karamah kita di dunia. Jangan sampai kula jenengan berziarah ke sekian wali, sampai wali sekian di tanah air kita, bahkan berziarah ke Makkah, Madinah, umroh haji kita luar biasa. Kadang-kadang karamah di rumah tangga kita, orang tua kita kadang-kadang kita remehkan. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Begitupun jamaah sekalian, hormat kita kepada guru-guru kita. Guru dalam arti secara komprehensif. Di dalam Al-Quran disebutkan innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Guru adalah orang yang indikasinya, tolak ukurnya adalah yang paling takut kepada Allah, yaitu para ulama. Para ulama adalah para alim, guru-guru kita. Ma akramal ulama illal karim wala ahunna illal lahin. Tidaklah menghormati para ulama, guru-guru kita, kecuali akan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Begitupun sebaliknya jamaah sekalian, kalau kita meremehkan guru-guru kita, tidak menghormati guru-guru kita, maka Allah pun akan menghinakan kita. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Jamaah sekalian rahimakumullah, mungkin guru kita yang sering kita dengarkan adalah orang tua kita di sekolah. Kalau kita sebagai orang tua, anak-anak kita yang dididik di lembaga-lembaga pendidikan formal maupun non formal, bisa jadi kadang-kadang tidak sesuai dengan yang kita harapkan. Atau mungkin ada guru-guru yang menurut penglihatan kita sepintas mereka berbuat keras kepada anak-anak kita. Ingatlah jamaah sekalian, tidak ada seorang guru pun yang berbuat jahat untuk anak-anak didiknya. Berhusnudzon sajalah kepada guru-gurunya agar bermanfaat ilmunya dan barokah masa depannya. Jangan sampai menyakiti hati para guru-guru kita, agar guru-guru kita dengan barokahnya, dengan doa-doa mereka kepada kita, insya Allah akan memberkahi langkah-langkah kehidupan kita. Setapak demi setapak, selangkah demi selangkah, Allah akan memberikan, mencurahkan rahmatnya kepada kita dari kita menghormati orang tua dan guru-guru kita. Inilah jamaah sekalian rahimakumullah. Mudah-mudahan Ramadan yang masih paruh kedua lebih ini dapat kita manfaatkan secara maksimal, dapat kita fungsikan secara optimal, agar kita senantiasa berbuat baik kepada kedua orang tua. Mumpung di bulan Ramadan yang notabene pahala dilipat gandakan, mumpung pahala dilipat gandakan ini, marilah kita rengkuh pahala Allah dengan kita berbuat baik kepada kedua orang tua kita dan berbuat baik kepada guru-guru kita. Ini jamaah sekalian, dan kita berdoa mudah-mudahan orang tua kita yang masih bersama kita senantiasa diberkahi Allah, diberikan umur yang barakah. Yang sedang sakit, ya Allah angkat penyakitnya, ya Allah sembuhkan segala sakitnya. Dan mungkin yang sedang sedih, ya Allah bahagiakan orang tua kita. Ya Allah berikan satu kesempatan kami untuk sedikit saja berbuat baik kepada orang tua kami. Kalau orang tua kita sudah mendahului kita jamaah sekalian, kita doakan mudah-mudahan alam barzahnya mendapat nur cahaya ilahi, mendapat nur rahmat Allah Subhanahu wa taala. Barokahnya Ramadan ini, beliau-beliau di alam barzah mendapat nikmat surga Allah Subhanahu wa taala. Dan kita pun sebagai putra-putrinya mudah-mudahan diberikan sehat walafiat sekeluarga, bahagia dunia akhirat kita, hidup kita bahagia dengan rizki yang halal barakah, rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah, keturunan yang solih solihah, ahli ibadah berakhlakun karimah, suatu saat meninggal husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Ihdinas siratal mustaqim, wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.